Halo Soul Buddies, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Aku Benedikta Triksi, terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Semoga video ini bisa berguna ya buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya bisa ngeliat video-video yang lainnya juga. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana kita sebagai orang yang memang penuh dengan rutinitas bisa menyeimbangkan diri untuk bisa kembali ke dalam diri kita, going inward, padahal sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat merasa sibuk. Nah, sebenarnya perasaan untuk sibuk itu adalah tuntutan dari eksternal ya kan? Karena sebutlah kita kuliah atau sebutlah kita bekerja, itu pasti kita punya tuntutan, berbagai macam tuntutan supaya kita bisa memenuhi target kita. Yang kuliah harus lulus, yang kerja punya target proyeknya atau punya target omset atau punya kerjaan yang harus sesuai dengan deadline untuk bisa selesai. Nah, itu memaksa kita untuk bisa terus berpikir dan terus memutar strategi bagaimana caranya menyelesaikan semuanya tepat waktu dan juga dengan memuaskan. Hal itu semua adalah hal yang sangat baik, Soul Buddies. Apalagi ketika kita dinilai berprestasi dan berhasil melakukan semua hal tersebut ya. Walaupun demikian, sebagai manusia kita juga perlu mendengarkan diri kita ketika kita sudah sangat overwhelmed, kewalahan nih dengan segala kesibukan kita perlu untuk sedikit aja mundur dan slowing down karena kita perlu untuk melihat apa yang selama ini kita acuhkan gitu. Mungkin saja badan kita yang kecapean, walaupun kita capek tapi kita dikejar target nih, jadi tetap harus selesai gitu kan. Atau mungkin saja pikiran kita yang akhirnya jadi stres karena dikejar ini itu gitu. Sehingga kita juga perlu untuk memperhatikan diri kita. Ini adalah salah satu penyakit yang tidak pernah kita sadari. Overwhelming. Kita hidup dengan kesibukan kita, terutama kita yang hidup di kota-kota besar dengan segala kesibukannya. Kita terus-menerus dituntut target demi target. Setelah itu kita menjalankan kehidupan kita secara autopilot, rutinitas demi rutinitas. Setelah selesai semua itu, energi kita habis, lalu kita istirahat, tidur. Besokannya kita mengulang lagi keadaan yang sama. Mesin aja, kalau misalnya dipaksa kerja terus-menerus tanpa ada istirahat, dia akan rusak. Bagaimana dengan kita? Kita makhluk hidup yang juga punya rasa, yang juga punya batasan secara fisik, secara mental. Disinilah kita perlu untuk mundur dan untuk memperhatikan apa yang tidak seimbang. Mundur sedikit dari kehidupan kita yang sibuk, itu bukan berarti kita tidak bertanggung jawab ya, Soul Buddies. Kita perlu mengambil waktu untuk menarik nafas, going inward, bercengkrama, bercakap-cakap dengan diri kita. Mungkin kita bisa mengatakan selama ini kita sudah menampilkan yang terbaik di luar sana. Selama ini kita sudah memberikan yang terbaik buat orang lain. Sekarang giliran kita memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita masuk ke dalam diri kita dan mengambil langkah mundur sejenak dari kehidupan kita yang sibuk. Yang pertama, kita bisa menjadi diri kita apa adanya dengan bertanya, apa yang kamu butuhkan diriku? Karena selama ini kamu sudah memberikan banyak hal. Kamu bisa jawab jujur dengan semua ini dan kamu juga bisa menjawab jujur apa yang sedang kamu rasakan diriku. Ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita sering menampilkan sisi terbaik diri kita. Aku baik-baik saja. Dalam keadaan yang sangat sempurna untuk bekerja sama, aku dalam keadaan yang sangat fit untuk bekerja. Nah, tapi ketika kita ada di state going inward to ourselves, kita bisa jujur.
Apakah benar kita baik-baik saja? Apakah benar kita sesehat itu, mental dan fisik kita? Apakah benar kita tidak merasa lelah? Jawablah dengan jujur, apapun jawaban yang sebenarnya soul buddies rasakan. Itulah going inward. Ketika jawaban jujur itu sudah ada di dalam dirimu, terimalah jawaban itu. Misalnya, jawabannya adalah, aku sebenarnya tidak mampu untuk mengejar semua kesibukan yang menghabiskan waktuku hari demi hari tanpa aku bisa memperhatikan diriku sesungguhnya. Take it as a message. Jadi itu sebenarnya adalah pesan dari dirimu sendiri. Dirimu sudah minta didengar. Dan sebenarnya soul buddies, ketika kamu bercengkrama dengan dirimu dan mendengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan dan kamu butuhkan, itu adalah satu state knowing yang bisa membuat soul buddies itu tetap sehat secara mental dan juga sehat secara fisik. Karena artinya soul buddies tahu batasan soul buddies. Tidak terlalu lagi memaksakan apapun yang seharusnya dilakukan tapi soul buddies enggak mau. Dengan soul buddies bisa bilang, aku sebenarnya pengen istirahat. Soul buddies akan punya boundaries. Kemana sebenarnya soul buddies perlu untuk kembali. Sebenarnya dirimu adalah tempat kembali paling aman dari seluruh hal yang ada di luar diri soul buddies. Baik itu hal-hal positif atau juga hal-hal negatif yang terjadi. Semua hal yang sudah terjadi di luar dirimu pada akhir hari itu bisa kalian lepaskan. Kalau soul buddies memang mau memperhatikan diri soul buddies, itu kamu bisa untuk benar-benar secara jujur bertanya apa yang sebenarnya kamu mau. Hal itu akan sangat berbeda daripada ketika soul buddies mengacuhkan semua keinginan. Keesokan harinya, percayalah, ketika kamu bangun, kamu sudah bisa menentukan apa yang sebenarnya perlu kamu lakukan, apa yang sebenarnya harus kamu lakukan, tapi juga apa yang sebenarnya bisa kamu tolak untuk lakukan. Boundaries adalah hal yang sehat. Boundaries menjaga diri kita supaya tidak menjadi orang yang hanya menyenangkan orang lain tapi melupakan diri kita sendiri. Nah, soul buddies, terkait dengan going inward to ourselves, pada tanggal 6 Agustus 2023 nanti, aku akan memberikan sesi offline berkolaborasi dengan Sacred Empress Aldini Pratiwi, seorang spiritual life coach dan juga certified hypnotherapist. Dan di sana kita akan membedah apa yang sebenarnya diri kita butuhkan, apa yang sebenarnya diri kita inginkan dan selama ini dilupakan karena kita terlalu sibuk dengan dunia di luar diri kita ini. Kita akan kembali ke dalam diri kita, tempat teraman yang sebenarnya memang kita butuhkan dengan melakukan going inward yin yoga. Di situ soul buddies akan melakukan gerakan-gerakan yoga, sequence untuk kembali ke dalam diri soul buddies bersama aku. Lalu setelah itu kita akan melakukan grounding meditation, karena pada saat grounding meditation kita akan benar-benar memastikan bahwa kita present, kita ada di sini dan kita mendengarkan diri kita. Kita jujur dan kita menerima diri kita apa adanya. Nah, soul buddies, beberapa waktu yang lalu aku juga sudah sertifikasi crystal healing. Jadi sekarang aku adalah crystal healing practitioner dan pada saat nanti kita melakukan meditasi, aku akan menginfuse energi di sekitar tempat meditasi kita nanti
dengan energi penyembuhan yang ada di dalam kristal yang nanti akan ada bersama Soul Buddies di tempat tersebut. Nanti kita akan melakukannya di Gria Tapa di Pasar Minggu di Jalan Marga Satwa di Jakarta Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Soul Buddies bisa hubungin aku lewat DM atau nomor teleponku ya. Dan setelah meditasi selesai akan ada soul reading yang akan diberikan oleh Aldini Pratiwi, sehingga Soul Buddies nanti bisa tahu sebenarnya apa yang Soul Buddies butuhkan, hal apa yang Soul Buddies perlu lakukan, dan hal apa yang setidaknya menjadi masukan untuk Soul Buddies melangkah lagi di hari esok. Jadi aku tunggu ya Soul Buddies kehadirannya yang ada di Jakarta terutama karena sesi ini akan hanya offline saja. Nanti di sesi-sesi berikutnya aku akan usahakan untuk bisa membuat sesi online dengan tema yang berbeda. So yang di Jakarta, aku mengajak Soul Buddies semua untuk bisa datang. Slotnya terbatas, jadi Soul Buddies bisa secure your spot through me by sending me DM or WhatsApp. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Kita akan kembali bertemu secara offline di Gria Tapa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 nanti. See you Soul Buddies. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari event yang akan dilaksanakan ini. Bye-bye.